Halo sob, please welcome edisi kolaborasi antara Nike dan juga Erling Haaland, Phantom GX2 Academy. Motor reviewnya, let's go! Sepatu ini punya tajuk There Will Be Goals, di mana ini akan jadi andalannya Haaland dalam beberapa pertandingan ke depan. Ya, yang akan kita review adalah di grade akademinya ya. Jadi jangan dibandingkan dengan yang dipakai sama Haaland karena itu adalah versi elite-nya. Nah, versi terjangkaunya ini punya detailing yang menurut gue cukup menarik dan dari segi colorway itu kelihatan mewah serta megah. So, nanti kan kita bahas. Tapi buat lo yang belum tahu, ini adalah edisi kolaborasi kedua sebenarnya. Kalau yang pertama itu tahun lalu di April 2024 mereka resmi bekerja sama dan juga mengeluarkan edisi keluaran yang pertama, yaitu yang warnanya adalah merah. Sebenarnya kalau kita ngomongin edisi kolaborasi sebelumnya juga udah pernah di tahun 2023, tapi itu adalah edisi terbatas dan memang hanya orang-orang tertentu aja yang dapat, yaitu perpaduan antara warna kuning dan juga warna hijau. Jadi sebenarnya totalnya ada 3, yang ini, kemudian yang merah dan juga yang warna hijau kuning. Tapi kalau yang dijual di pasaran itu hanya 2, yang warna merah tahun lalu dan juga warna midnight blue tahun ini. Dan kita kenalan dulu kali ya sama desainnya. Kalau misal kita perhatikan secara estetika ini bener-bener banget, detail-detailnya mantep. Di sini ada logo swoosh-nya, kemudian kecil aja, terus di area bagian dalam ini area teknologinya, teksturnya gitu. Dan mereka mulai mainin bagian belakangnya. Jadi 1/3 di bagian belakangnya ini dia benar-benar ngasih ruang ekstra buat desainnya. Dan ini cakep banget sih perpaduan antara warna navy kayak gini, terus warna orange, warna silver dan juga warna biru. Di logo swoosh-nya dia pakai warna silver, kemudian desainnya di sini ada aksen-aksen warna orange-nya, terus di bagian belakang ada brandingnya yaitu Force 9 untuk si Haaland ini. Terus nanti di bagian dalamnya ada tulisan Phantom GX dengan logo kecil aja. Dan warna ini sebenarnya terinspirasi dari warna langitnya Norwegia pada saat musim dingin. Jadi kalau misal kita tahu Norwegia itu kan terkenal dengan auroranya ya. Nah, ini warna-warna auroranya itu. Terus kalau warna aksen orange-nya ini kayaknya Haaland itu anak senja sih. Jadi dia itu apa ya, bisa dibilang suka dengan warna-warna ini, walaupun sebenarnya ini adalah warna fenomena alam aja yang ada di Norwegia. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya sepatu ini itu terinspirasi dari salah satu gunung berapi yang ada di Norwegia juga, yaitu Berenberg. Dan kalau memang itu inspirasi desainnya mirip kayak Mil Cyclops Caldera ya, dengan kekayaan gunung berapi yang ada di Indonesia. Tapi satu-satunya gunung berapi yang aktif di Norwegia yaitu Berenberg itu. Jadi ada yang berpendapat bahwa ini tuh sebenarnya lahar atau magma dan lain sebagainya. Tapi ya whatever lah ya, yang jelas ini sepatu punya detailing yang memang kece banget. Dan gua rasa ini salah satu desain yang terbaik sih. Dan Erling Haaland sendiri jadi pemain kesekian ya yang memang dikontrak Nike pada tahun 2023 kemarin yang mendapatkan edisi spesial khusus. Tentunya selain Bang Dodo dan juga Kylian Mbappe. Dan menurut gue memang Haaland sendiri itu pada saat awal debutnya dia itu selalu pakai Mercurial sob. Mercurial dan Mercurial. Di tahun 2016 dia pakai Mercurial Vapor 10, kemudian Vapor 11, 12, 13, 14. Walaupun pernah nyobain si Hyper Venom juga dan juga Magista Orba, tapi sepatu yang melekat dengan si Haaland itu sebenarnya kalau dari Nike adalah Mercurial. Baru di tahun 2023 mereka resmi bekerja sama dan Haaland itu nyobain satu Phantom GX kalau nggak salah, atau GT ya. Dan mulai dari situlah Haaland itu resmi bergabung sebagai BA-nya si Phantom GX. Walaupun sebenarnya rekan di Manchester City yaitu Kevin De Bruyne juga udah duluan ya di Phantom GX yang dulu. Terus walaupun si Haaland juga pernah nyobain si Adidas juga sih, kayak Speed Portal, Flow, kemudian
X, apalagi ya seri-seri X lah ya. Dan pada saat resmi bergabung dengan Manchester City di tahun 2022, perkenalannya itu dia pakai Exit Portal deh kalau nggak salah. Dan pada saat itu tuh memang belum taken kontrak sih sama Nike. So sekarang ini udah jadi kolaborasi keduanya si Haaland dan juga Nike, dan menurut gua warnanya itu benar-benar menggugah selera banget. Kalau kita ngomongin soal material dan juga teknologi yang ada di sepatu ini, sebenarnya sama aja dengan versi regular colorway-nya Phantom GX yang lain, karena perbedaan yang paling signifikan itu hanya ada pada desainnya. Terus nanti di bagian uppernya sendiri itu memang dia di branding dengan Nike Skin. Ini adalah teknologi yang memang biasa digunakan di grade akademinya Nike ya, dan itu adalah kombinasi antara sintetis dan juga mesh yang menghasilkan upper yang lebih lentur, walaupun kalau kita pegang kelenturannya itu masih kalah dengan si Nike Tiempo. Terus untuk bagian dalamnya sendiri, ini adalah ciri khasnya si Phantom sejak Hyper Venom dulu, yaitu adalah mikrotekstur yang ada di bagian sisi dalam. Ini adalah area sentuh bola yang menguatkan kaki kita ketika akan shooting maupun controlling. Terus nanti di area lacing sistemnya ini dibuat asimetris sehingga menciptakan ruang ekstra di bagian dalamnya. Terus nanti di bagian tangnya sendiri dia ada semacam sedikit bantalannya kayak si Tiempo Legend 10 yang Academy juga. Terus nanti kalau talinya dia standar aja, nggak ada dibuat motif ataupun pattern apapun. Dan area bagian belakangnya ini yang jadi favorit sih, dan dia ngasih lockdown yang cukup maksimal. Terus di bagian bawahnya dia punya konstruksi yang kokoh kuat, dan di bagian atasnya dia masih lentur, jadi setidaknya bisa mengurangi resiko blister juga. Cuma di bagian liningnya ini dia pakainya sintetis ya, jadi memang dia lebih licin aja, terutama kalau misal kena keringat ataupun kena air. Dan untuk bagian dalamannya dia non removable insole-nya biasa pakai tekstil, dan ada tulisan Force 9 by Erling Haaland tadi udah kita singgung. Dan untuk bagian upper depannya sendiri, menurut gue Phantom GX yang sekarang itu dia punya shape yang lebih lebar ya, dan ini bahkan kalau yang gue rasain lebih lebar dari si Tiempo. Cuma memang karena Tiempo itu lebih lentur, jadi memang ya sama-sama lebar lah itu. Dan untuk bagian tengahnya, belakangnya, gue sih nggak ada masalah sama sekali. Untuk tipe kaki gue yang memang wide itu masih cukup nyaman di US 7,5 atau euronya itu di 40,5. Dan di bagian uppernya memang kalau misal kita lihat ini itu hanya tersedia versi GX-nya ya. Kalau misal di versi regular colorway-nya itu ada Phantom GX2, ada juga Phantom Luna. Tapi untuk yang seri ini itu memang hanya dikeluarin yang versi GX2 aja. Jadi low cut aja, nggak ada yang high cut, nggak ada yang pakai knitting. Kalau misal mau knitting ya pakainya versi regular colorway atau mercurial yang super flay sekalian. Dan kalau kita ngomongin soal bobot, sepatu ini itu ada di angka 211 gram, jadi masih cukup enteng ya untuk di size 41. Itu mirip-mirip dengan Mercurial Vapor dan juga Tiempo, tapi Tiempo itu jadi yang paling ringan ya. Kalau misal diurutkan mungkin Tiempo, Mercurial Vapor, kemudian Mercurial Superfly, terus Phantom. Ya mungkin sekitar segitu, tapi bedanya nggak begitu jauh-jauh banget. Masih di angka 211 gram untuk di size 41. Kalau Tiempo itu di bawah ya, 209 kalau nggak salah. Dan kalau kita compare dengan kompetitor abadinya yaitu Adidas Predator, ya ini udah beda jauh sih. Kalau Predator itu kemarin nyentuh angka 240 atau 250-an gram. Apalagi yang FT itu beda lagi. Dan kalau misal lu butuh sepatu yang ringan ya pilihannya di Phantom ini ya. Kalau Predator dia lebih berat, tapi tentu nuansa klasiknya itu lebih dapat kalau di Predator. Kalau ini memang dia lebih modern aja, dan gue suka dengan tampilan terbaru dari Phantom GX2 by Erling Haaland ini. So di bagian uppernya itu, dan ngomongin soal harga, sepatu ini tuh dibanderol dengan harga retail 1.399.000 dan lo bisa dapetin di Sport Edit itu cuma di harga 1.120.000 aja. Oh ya, soal sole plate sendiri, sepatu Phantom GX2 by Erling Haaland ini menggunakan teknologi Cyclone 360 yang disinyalir bisa mengurangi risiko cedera dan juga nambah kelincahan lo di atas lapangan. Cyclone 360 itu adalah susunan menyilang yang ada di area depannya ini. Dan kalau kita lihat dari komposisi statnya, memang dia lebih akomodatif buat para gelandang nomor 10 atau bahkan para penyerang sekaligus. Dan memang dia menggunakan jenis stat yang blade ya, terdiri dari 7 di bagian depan dan juga 4 di area
belakang. Jadi totalnya ada 11 tak. Bagian tengahnya dia cukup solid, dan untuk snapbacknya di area depan juga masih cukup nyaman. Dan di bagian belakangnya sendiri dia ada detailing logo Nike, terus nanti di bagian depannya juga sama logo Nike. Pemilihan warnanya juga menurut gue menarik ya. Ada warna orange, ada warna biru, dan juga dipakai juga warna midnight blue-nya atau warna navy-nya untuk background dari si sole plate-nya ini. Jadi memang berasa elegan aja ya dari bagian upper sampai ke bagian outsole-nya ini. Dan dia pakai materialnya TPU ya, atau plastik ya. Jadi ini konfigurasinya memang dia FG atau confirm ground. Jadi lebih rekomen buat lo pakai di rumput yang alami. Jangan lo pakai di rumput yang sintetis karena bisa nambah resiko cedera kalau misal lo pakainya tidak sesuai pada tempatnya. Apalagi kalau misal lo pakai di rumput ataupun tanah yang keras, itu sih pasti. Terus nanti soal sole plate ini juga memang menurut gue ya, ini sole plate yang cukup banyak dikrik sebenarnya kalau di bagian statnya, karena entah kenapa kayak stability-nya itu agak kurang. Tapi memang kalau misal kita perhatikan dari jenis statnya, sedikit lebih baik si Mercurial sih dengan komposisi statnya dibandingkan dengan Phantom GX ini. Cuma ya itu soal selera. Kalau misal lu butuh sepatu yang memang ringan dan lebih ngandelin uppernya, ini adalah pilihan yang cocok. Dan menurut gua dengan harga 1.120.000 dapetin sepatu special edisinya Erling Haaland dengan stok yang terbatas, langsung aja lu sikat. Link pembeliannya ada di deskripsi. Lu bisa mampir via marketplace kami, ada di Shopee, ada juga di Tokopedia. Tapi tentu aja dengan penyesuaian harga. Kalau misal lu mau dapetin harga yang gue sebutin tadi, cekotnya via offline store atau admin WhatsApp Sporty ID ya. Di sana akan ada berbagai bonus tambahan juga, tinggal lo pilih aja. So mungkin itu aja. Barangkali lu punya pendapat tentang sepatu ini, boleh banget tulis di kolom komentar. So terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty, di Kiblat Sport Sang Juara.